Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakilvan Syahsutibio dari kelas 11 Herbal 2, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML. Ya, mulai saja. Unified Modeling Language atau UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Fungsi. Fungsi untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi secara umum dibuat dengan use case dan aktor. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilakukan secara umum dibuat dengan interaction diagrams. 3. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk class diagram. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebelum sistem dengan state transition diagram. 4. 5. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen and development diagram untuk menyampaikan atau memperluas fungsionality dengan stereotypes. Keunggulan UML adalah uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan pemodelan perangkat lunak dan perancangan struktur data. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek, dimungkinkan menggunakan ulang kode sehingga pada akhirnya sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Jenis sequence diagram class, dan diagram objek merupakan suatu gambaran model statis, namun ada juga yang bersifat dinamis, seperti diagram interaction. Diagram sequence merupakan salah satu diagram interaction yang menjelaskan bagaimana sesuatu operasi dilakukan, message atau pesan apa yang dikirimkan kepada pelaksananya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Collaboration diagram dipakai untuk memodelkan interaksi antar objek di dalam sistem, berbeda dengan sequence diagram yang lebih menonjolkan kronologis dari operasi-operasi yang dilakukan. Collaboration diagram lebih fokus pada pemahaman atas keseluruhan operasi yang dilakukan oleh objek. Class diagram menggambarkan struktur statis class dalam sistem. Class mempresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Class dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara. Associated atau terhubung satu sama lain, dependent suatu kelas terhubung atau menggunakan kelas yang lain. Spesial, suatu kelas merupakan spesialisasi dari kelas lainnya atau package grup bersama sebagai satu unit. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan semua bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. Use case diagram terdiri atas diagram untuk use case dan aktor. Aktor mempresentasikan orang yang mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi. Ini gambar-gambar dari aktor dan dependensi dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.